Baiklah, di sini saya akan melakukan tutorial penginstalan Windows Server, konfigurasi IP, konfigurasi DNS, Activity Directory Service, dan membuat user pada Windows Server, dan menjoinkan atau menghubungkan klien dengan IP address dan domain dari klien ke server. Baiklah, saya mulai. Pertama, kita buka VirtualBox, kita klik New, isi nama Windows Server, Windows Server Vicky. Di sini saya menggunakan nama Windows Server Vicky. Type-nya Microsoft Windows. Di sini mengambil version Windows 7 32 bit. Klik next. Di sini adalah RAM yang akan digunakan. Saya menggunakan 1 GB. Klik next. Di sini adalah membuat create a virtual hard disk atau membuat virtual hard disk yang baru. Create. Di sini langsung kita klik next. Di sini kita pilih dynamic allocated. Klik next. Di sini adalah tempat penyimpanan kita, dan di sini adalah kapasitas penyimpanan hard disk virtual kita. Saya akan kecilkan sampai ke 10 GB. Pilih create. Kita tunggu. Setelah selesai, kita klik setting. Pilih network, tukar jaringannya menjadi internal network. Setelah itu kita pilih storage, kita pilih di bawah yang masih empty, kita cari filenya, choose virtual optical disk file. Di sini file virtual atau ISO yang akan digunakan, kita klik open. Oke. Terus kita mulai dengan klik start. Di sini adalah loading file menuju penginstalan yang akan kita lakukan. Di sini adalah tahap penginstalan yang akan kita lakukan. Pertama, ini adalah pemilihan bahasa, ya, menggunakan bahasa Inggris. Time and format kita buat Indonesia. Keyboard US, kita klik next. Install now. Nah, pada saat penginstalan ini cukup lama, jadi kita tunggu. Setelah itu kita akan memilih operating system yang akan diinstal. Di sini ada banyak varian, tapi kita menggunakan di barisan nomor 2, yaitu Windows Server 2008 Interface Full Installation. Kita klik next. Di sini kita centang accept the lisensi. Kita klik next. Di sini kita pilih custom karena kita baru pertama menginstal. Di sini ada hard disk. Hard disk yang digunakan kita buat satu partisi aja. Kita klik next. Nah, pada saat proses ini cukup lama, dan proses ini akan merestart VirtualBox sendiri. Setelah kita selesai menginstal, kita akan disuruh membuat password untuk pertama kali karena kita baru pertama menginstal. Klik OK. Di sini harus kombinasi huruf besar dan huruf kecil, dan harus ada angkanya. Terus kita lanjut next.
Jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Your password has been changed. Klik OK. Kita tunggu untuk tampil ke dalam Discord. Nah, ini adalah tampilan pertama pada Windows Server setelah kita install. Jika ini tidak perlu, kita tutup dulu. Di sini kita akan merubah IP address yang ada di dalam Windows Server, yaitu klik kanan di bagian bawah ada tulisan atau ada gambar logo komputer, kita klik kanan. Network and Sharing Center, kita klik. Terus kita pilih Network Connection, Manager Network Connection. Kita pilih Local Area Connection. Kita pilih Properties. Kita pilih Internet Protocol version 4 atau IP4. Kita pindah dari atas, pindah ke bawah. Kita isi IP-nya. Saya menggunakan IP 192.168.19.1. Submax akan terisi sendiri. Default gateway saya buat sama seperti IP 168.19.1 dan DNS juga sama 192.168.19.1. Klik OK. Klik OK. Close. 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 Dan itu adalah untuk setting IP address yang ada di pada Windows Server. Baiklah, sekarang saya akan mengaktifasi aktif directory service, yaitu dengan klik di pojok kanan kiri dengan server manager, klik 2 kali. Di bagian ini kita pilih role, terus kita pilih add roles. Setelah kita memilih add roles, kita akan dibawa ke tampilan ini. Kita pilih skip atau kita centang skip dispatch by default. Klik next dan aktifkan directory domain service. Kita klik next. Di sini bagian ini kita klik next. Di bagian ini ada perintah install, kita klik perintah install. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Dan jika sudah selesai, maka akan ada tulisan instalasi sukses. Dan kita tutup. Kita close. Kita close. Selanjutnya kita akan melakukan atau mengaktifkan directory activate domain server, yaitu dengan Windows R DC promo enter. Di sini kita checklist user event mode installation, pilih next, klik next lagi, pilih di bawah create a new domain in a new forest, klik next, baru masukkan nama domain. Saya menggunakan domain nama saya. Setelah sudah diisi nama domainnya, kita klik next.
Kita tunggu beberapa saat. Di sini domain NetBIOS name www. Kita klik next. Di sini forest functional level. Kita pilih Windows Server 2008. Kita pilih next. Di sini DNS server sudah di checklist, kita pilih next. Kita pilih yes. Di bagian ini kita pilih next. Di sini bagian password sama dengan kombinasi besar, kecil, dan angka. Setelah diisi passwordnya, kita pilih next. Kita pilih next lagi, dan kita checklist on complete reboot on complete. Kita pilih reboot on complete, dan setelah itu maka akan restart sendiri, dan kita tunggu proses instalasinya. Dan jika sudah selesai, maka akan muncul domain yang kita buat tadi di sini, www.harddiskRTP.com. Setelah kita mengaktifkan domain, kita masuk ke Start Administrative Tool, Activity, Directory, Domain, Enter. Di sini kita pilih di bagian pojok kiri atas, yaitu www.harddiskRTP.com. Ini adalah domain yang kita buat tadi. Kita keluar, terus kita setting lagi di Activate Directory User and Computer. Di sini ada www.harddiskRTP.com. Kita klik ini, kita pilih user. Di sini kita membuat user baru dengan klik kanan new user. Di sini kita isi nama user, nama pertama, nama belakang. Di sini user logo name. Setelah sudah diisi, kita klik next. Di sini password. Setelah password kita isi dan konfirmasi password sudah kita isi, kita centang password never expired. Klik next. Jika sudah seperti ini, klik finish. Maka user sudah kita buat. Terus kita akan mengisi data user. Klik 2 kali pada user yang telah kita buat. Isi semua kolom yang ada pada general. Selanjutnya, setelah general sudah kita isi, kita klik buy, terus pindah ke address, isi address, pilih regional, kita pilih Indonesia, apply, pindah lagi ke akun. Di sini kita menambahkan login, jadwal login pada user jam 6 pagi sampai hari Jumat jam 18.
Ini jadwal user bisa masuk. Kita klik OK. Di sini akun expire, kita klik end of. Kita buat pada tahun 2021. Klik play. Kita pindah ke bagian atas member of. Kita klik user yang sudah kita buat, klik add, klik event, klik find now, pilih administrator, klik OK, klik OK, apply, OK. Di sini kita sudah membuat user pada aplikasi directory user dan komputer. Selanjutnya kita akan men-setting DNS dengan klik Start, Administrative Tool, DNS. Di sini ada bagian DNS, kita klik aja Win ini, kita klik 2 kali. Kita klik Forward Lookup Zone. Kita pilih www.hafisaroviki. Kita pilih di bagian kosong sini, kita klik kanan, new host AA, nama host, IP address dibuat sama sesuai yang ada di IP yang sudah kita buat di awal. Selanjutnya kita klik add host. Sudah terbuat, klik OK dan selanjutnya kita akan men-setting reverse lookup zone. Klik 2 kali, klik kanan, new zone, next. Prime zone sudah ditandain, kita klik next. Kita pilih nomor 2, klik next. Kita pilih pertama, klik next. Di sini kita harus mengisi ID-nya 192 atau IP address yang sudah kita buat 192.168.19 dan di belakang tidak ada diisi. Selanjutnya kita pilih next. Kita pilih di bagian pertama allow, next. Sudah seperti ini, kita klik finish. Sudah selesai aktivasi atau setting DNS manager. Kita close. Baiklah, di bagian ini saya akan menginstal Windows 7 untuk klien, yaitu sama seperti Windows Server. Now kita buat namanya klien Viki. Kita pilih tab-nya Microsoft, versinya Windows 7 32 bit. Kita pilih next. RAM-nya masih sama dengan menggunakan 1 GB. Kita klik next. Create a hard disk now. Create, next. Ini nama lokasi dan ini harddisk, kapasitas harddisk yang kita gunakan. Saya buat 11 GB. Create,
Dan sudah selesai. Di sini kita setting ke network, pilih internal network. Selanjutnya kita pilih storage, kita pilih yang empty, kita pilih choose virtual optical disk file. Kita cari dulu filenya. Jika sudah terisi iOS atau iOS yang akan kita install untuk kliennya, kita klik OK. Dan sudah itu kita klik start. Baiklah, jika sudah masuk ke sini, setelah kita start tadi, pilih bahasa Inggris, time-nya kita buat Indonesia. Time-nya kita pilih Indonesia, keyboardnya US, kita klik next, install. Dan ini adalah proses penginstalan Windows 8 client. Di sini ada polis restrict the lisensi. Di sini kita accept. Di sini ada ada lisensi yang harus kita sepakati. Kita checklist, accept the lisensi, kita klik next. Kita pilih custom. Disknya kita buat satu aja karena kita menginstal hanya untuk klien. Kita pilih next. Ini adalah proses sama seperti di server. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Setelah selesai dari instalasi tadi, kita harus mengisi halaman ini, halaman pertama dari Windows Server, Windows Client, dengan mengisi nama klien, klik next. Ini setelah mau membuat password atau tidak, saya akan membuat password di sini. Jika sudah diisi, klik next. Kita pilih accelerator, atur waktu sudah benar di Bangkok Jakarta tanggal 20. Klik next. Pilih public network. Tunggu finalis setting dari Windows yang sudah kita isikan. Di sini adalah tampilan awal Windows client yang sudah kita install. Selanjutnya kita akan menginstal jaringan atau mengatur atau men-setting IP address dengan klik kanan di sini. Terus pilih Internet Sharing Center, network sharing center, pilih change adapter setting, pilih local area setting, pilih properties,
pilih IP4 atau Internet Protocol versi 4. Baru isikan IP 192.168.19. Berbeda dengan server 1 ini 2.11 sama 192.168. Di default gateway kita buat 19.1 itu ngikut dengan IP server 192.168.19. Di DNS juga ikut dengan server. Klik OK, klik OK, close, kita close juga. Di sini kita Windows R, klik ketik cmd, ping 192.168.119.1. Jika ada replay seperti ini, berarti sudah terkonek ke server. Kita akan coba ke servernya. Setelah di server, kita juga coba di Windows R, ketik cmd ping 192.168.19.2 untuk klien. Kita pemanggilan klien. Jika RTO seperti ini, kita akan men-setting atau mengkonekkan dari dari server ke klien, dari klien ke server, yaitu dengan start, komputer, properties, klik kanan komputer, pilih properties, terus ambil remote setting. Di remote pilih di bagian bawah allow connection for computer running any version, baru klik OK, klik apply, klik OK. Setelah itu kita matikan juga firewall atau Windows Firewall yang ada di server Windows Firewall. Kita klik, kita pilih turn Windows Firewall or off. Kita pilihkan off, kita apply, oke, kita close, di bagian Windows juga sama, Windows Firewall yang kita matiin, Windows Firewall, turn on Windows Firewall, di turn off semua, klik OK. Sudah mati, kita tutup. Kita coba ping dari server. Jika sudah seperti ini, berarti pemanggilan dari klien ke server sudah bisa, dari server ke klien sudah bisa. Kita akan setting remote. Di sini kita klik komputer, kita properties, pilih remote setting, allow connection, klik OK. Sudah selesai di server. Selanjutnya pindah ke klien dengan klik start, komputer, properties, pilih remote setting,
allow for connection, play. Baiklah, di sini untuk mengatur remote pada server manager, yaitu klik server manager, pilih fitur, add fitur, pilih remote assist, klik next, install. Kita tunggu beberapa saat sampai proses penginstalan selesai. Setelah instalasi selesai akan ada seperti ini, instalasi sukses. Klik close dan remote yang ada di server sudah berjalan. Baiklah, ini adalah setting remote di dalam klien. Klik start, komputer, klik kanan, properties, chain, klik OK, username, administrator, dengan password yang di administrator, klik enter atau klik OK. Dan jika tersambung maka akan ada welcome to www.hafizerovikidomain.com. Klik OK, klik OK, close, restart, kemudian masuk ke setelah masuk di sini, klien, IP address, dan ada reply dari klien, dari server ke klien. Dan lanjut kita ping dengan domain 192.168 dengan domain www.hafiz.com. Nah, pemanggilan dari domain dengan dan IP sudah berhasil, maka dinyatakan klien dan server sudah connect. Apakah di klien sudah terbaca, di server sudah terbaca dengan adanya klien masuk? Kita cek dengan administrative tool, user and computer. Lihat di komputer, klien sudah masuk di dalam komputer. Segitulah instalasi dari klien dan server yang sudah saya kerjakan. Jika ingin mematikan, klik ini shutdown
another place dengan komen terserah, klik OK.